Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Mardiani dengan NIM 34021-939 dari kelas reguler manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem informasi manajemen tentang SOP, yaitu standar operasional prosedur. Nah, yang pertama yaitu SOP menurut para ahli. Yang ke-1 yaitu Laksmi 2008 halaman 52. Menurutnya, Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologi guna menentukan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Nah, dan untuk yang kedua yaitu Sailendra 2015 halaman 11. Menurutnya, SOP yaitu panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga yaitu Mukijat 2008. Menurutnya, standar operasional prosedur yaitu sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, bila mana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Yang selanjutnya yaitu Cipto Atmoto 2011. Menurutnya, SOP ialah suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas atau pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja instansi non-pemerintah atau pemerintah, dan usaha atau usaha yang berdasarkan pada administratif, indikator-indikator teknis, dan prosedur kerja. Prosedur sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang saling berkaitan. Dan untuk yang terakhir yaitu Insani 2010 halaman 1. Menurutnya, SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis. Dan yang kedua ini tugasnya yaitu manfaat SOP. Nah, apa saja sih manfaat SOP itu? Yang pertama yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. Nah, yang kedua yaitu SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada interaksi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja, serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Untuk yang kelima yaitu menciptakan bahan training. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai. Dan yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan yang terakhir, membantu produsen terhadap kesalahan prosedur. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi SOP. Fungsi SOP diantaranya yaitu memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat yaitu menggerakkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan SOP. Nah, sebelumnya yaitu tujuan pembuatan SOP ialah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Nah, yang pertama yaitu tujuan SOP untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Nah, yang berikutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai suatu
menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Dan untuk selanjutnya yaitu menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang berikutnya sebagai dokumen yang akan dijelaskan. Yang kedelapan sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan, dan yang terakhir sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru atau standar operasional prosedur. Nah, yang tugas berikutnya itu contoh SOP ya berkaitan tentang pengelolaan perusahaan menggunakan flowchart. Di sini sudah ada 5 contoh ya. Yang pertama bagian order warna, bagian order kain, bagian order batik, bagian pemotongan kain, dan yang terakhir bagian pemotongan. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang bagian order kainnya saja. Nah, untuk yang bagian kain ordernya yang pertama yaitu order PO. Nah, yang pertama data order atau permintaan konsumen. Nah, yang kedua, cek stok inventari kain, bila ada maka akan dilanjutkan ke proses, namun bila tidak ada akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, yang ketiga di sini mencatat kain yang akan diorder. Lalu selanjutnya yang keempat, supplier mengecek stok kosong, maka akan dilakukan pengorderan oleh pihak supplier dan pihak Sogan. Harus menunggu sampai datang, bayar, kemudian dikirim dan jadi stok inventari Sogan. Yang kelima, kain di supplier ada, kemudian dilakukan pembayaran oleh pihak Sogan ke supplier. Nah, dan untuk yang keenam yaitu pihak supplier mengirim kain yang telah dipesan ke pihak Sogan, dan yang terakhirnya kain menjadi inventory Sogan. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas SOP atau standar operasional prosedur. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.